Rumah tangga memang penuh romantika. Ada suami istri yang hidup rukun namun tidak juga punya anak. Ada suami istri rukun dan punya anak, tapi bermasalah dengan mertua. Ada yang punya anak dan rukun sama mertua, tapi suami istri tidak akur. Dan sederet permasalahan lain yang kadang bahkan tidak masuk akal atau terdengar sangat aneh. Seperti kisah berikut ini. Seorang wanita menceraikan suaminya, lalu menikah dengan jin. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Tatiana adalah wanita berusia 27 tahun, dan punya suami bernama Dibyo yang berusia 40 tahun. Perbedaan usia yang mencapai 13 tahun ternyata berdampak pada masalah rumah tangga. Di awal menikah, mereka memang tidak mempermasalahkan perbedaan usia yang terpaut jauh itu. Namun seiring waktu, Tatiana maupun Dibyo tidak bisa mengingkari bahwa perbedaan usia mereka ternyata punya pengaruh. Pengaruh pertama adalah gaya hidup. Dibyo yang jauh lebih tua menyukai kehidupan bersahaja. Dia seorang pengusaha dan tergolong sukses, dan karena itulah Tatiana mau menikah dengannya. Tapi Dibyo bukan tipe anak muda kekinian yang suka flexing atau pamer kemewahan. Sebaliknya, dia menyukai kehidupan bersahaja seperti orang-orang kebanyakan. Harta berlimpah tidak membuat Dibyo jadi gatal ingin pamer kesuksesan. Sebaliknya, Tatiana adalah tipe anak muda kekinian yang suka update di media sosial. Berbeda dengan Dibyo yang bersahaja, Tatiana justru suka kemewahan. Ia menyukai pakaian mahal, tas-tas mahal, dan sepatu-sepatu mahal. Tatiana membutuhkan hal itu karena ia memang suka memamerkan kemewahan dan kekayaannya. Bagi Tatiana, itu semacam kesuksesan, karena ia bisa menikah dengan pria kaya. Terkait hal itu, Dibyo tidak terlalu mempermasalahkan. Ia tidak mempersoalkan kalau istrinya aktif di media sosial dan memamerkan kekayaan mereka. Dengan segala kebijaksanaan, Dibyo memahami kalau kebanyakan wanita memang suka kemewahan dan suka memamerkan kemewahan. Jadi dia memaklumi saja saat melihat Tatiana membeli pakaian-pakaian mahal, tas dan sepatu mahal. Toh Dibyo juga punya uang untuk memfasilitasi hal itu. Bagi Dibyo, itu bagian dari memanjakan istri. Selain kecenderungan gaya hidup, ada hal kedua yang juga menimbulkan pengaruh dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang disebabkan oleh perbedaan usia. Yaitu terkait hubungan mereka sebagai suami istri. Tatiana jauh lebih muda dibanding Dibyo, dan hal itu terkait dengan energi yang dimiliki. Sebagai wanita muda, Tatiana menginginkan hubungan intim yang lebih sering, sementara Dibyo harus membagi energinya untuk hal lain. Latar belakang itu kadang menyebabkan Tatiana frustrasi, dan belakangan ia berpikir kalau mereka belum juga memiliki anak karena faktor tersebut. Tatiana dan Dibyo sudah menikah selama 2 tahun, namun belum mendapat anak. Tatiana sering berpikir kalau jarangnya bercinta menjadi penyebab mereka belum juga mendapat anak. Dalam seminggu, Dibyo hanya mampu melakukannya 2 kali, sementara Tatiana menginginkannya setiap hari. Masalah itu kemudian semakin parah ketika Dibyo terkena diabetes. Penyakit itu bukan hanya membuat kehidupan mereka jadi repot, karena Dibyo harus sangat menjaga makanannya, tapi juga membuat hubungan mereka jadi hambar. Sejak itu, Dibyo bisa dibilang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami yang harus memberi nafkah batin pada istrinya. Bagi yang mungkin belum tahu, diabetes dapat menyebabkan disfungsi ereksi pada pria, atau biasa disebut impotensi, karena penyakit itu merusak pembuluh darah dan saraf yang mengontrol ereksi. Karena hal itu pula, Dibyo tidak lagi mampu melakukan hubungan intim dengan istrinya, dan itu menyebabkan Tatiana makin frustrasi. Dulu seminggu 2 kali saja sudah membuatnya frustrasi, kini malah tidak bisa sama sekali. Sejak Dibyo mengidap diabetes, hubungan rumah tangga mereka jadi sangat hambar. Mereka masih hidup serumah, tapi diam-diam merasa saling tersiksa. Tatiana tersiksa karena tidak mendapat nafkah batin, sementara Dibyo tersiksa oleh penyakit yang diidapnya.
Belakangan, Tatiana bahkan memilih untuk tidur di kamar sendiri, karena menurutnya percuma tidur bersama suami tapi ranjang mereka selalu dingin. Sejak itu, Dibyo dan Tatiana pun tidur sendiri-sendiri. Dibyo tetap tidur di kamar atas, sementara Tatiana tidur di kamar bawah. Suatu malam, terjadi peristiwa yang sangat aneh. Ketika Tatiana telah bersiap untuk tidur di kamarnya sendiri, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan Tatiana mendapati sosok Dibyo menghampirinya. Semula, Tatiana ogah-ogahan, karena tahu kalau Dibyo tidak akan bisa memuaskannya. Tetapi, setelah cukup lama Dibyo merayu, Tatiana akhirnya luluh dan mereka pun lalu bercinta. Di luar dugaan Tatiana, malam itu suaminya seperti berubah total, dan mampu memberinya keindahan yang luar biasa. Malam itu pun Tatiana tidur dengan bibir tersenyum dalam pelukan Dibyo. Keesokan paginya, Tatiana terbangun dari tidur, dan tidak mendapati Dibyo di sisinya. Ia lalu naik ke kamar atas, dan mendapati suaminya masih tidur di sana. Tanpa curiga, Tatiana membangunkan Dibyo, lalu mengajaknya sarapan. Dibyo agak heran dengan sikap Tatiana yang tampak mesra, tidak dingin seperti hari-hari sebelumnya. Namun Dibyo menuruti permintaan istrinya, lalu mereka pun turun untuk sarapan pagi. Sambil sarapan, Tatiana menyebut peristiwa semalam, saat Dibyo datang ke kamarnya. Namun Dibyo tampak bingung. Ia justru mengatakan kalau semalam ia berada di kamarnya dan sama sekali tidak keluar, apalagi mendatangi kamar Tatiana di bawah. Tatiana heran dengan respons itu, dan diam-diam ia berpikir kalau peristiwa semalam sebenarnya hanya mimpi. Tetapi, malam harinya, peristiwa kemarin kembali terulang. Saat Tatiana telah bersiap tidur di kamarnya, pintu kamar terbuka, dan sosok Dibyo muncul. Lalu, seperti kemarin malam, peristiwa indah itu kembali terulang dan membuat Tatiana mencapai puncak-puncak yang sangat didambakannya. Setelah itu Tatiana tidur dengan senyum puas dalam pelukan Dibyo. Keesokan paginya, Tatiana tidak mendapati Dibyo di sisinya. Tapi dia meyakini kalau peristiwa tadi malam bukan mimpi. Ia sadar bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Tatiana lalu mendatangi kamar Dibyo, dan lagi-lagi mendapati suaminya masih terlelap seperti kemarin. Ketika malam kembali datang, Tatiana terpikir sesuatu. Ia telah ada di kamarnya sendiri, dan siap menunggu pintu kamar terbuka. Ia akan bertanya pada sosok mirip Dibyo yang mendatanginya, siapakah dia sebenarnya. Karena meski wujud fisiknya benar-benar serupa, Tatiana menyadari sosok itu jauh berbeda dengan Dibyo suaminya. Lalu sosok itu akhirnya datang, seperti 2 malam sebelumnya. Wujudnya benar-benar mirip Dibyo. Ketika sosok itu mulai merayu seperti biasa, Tatiana bertanya kepadanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Sosok mirip Dibyo itu menjawab, "Aku jin yang kasihan kepadamu. Kamu tidak mendapatkan keindahan yang kamu inginkan karena kondisi suamimu, jadi aku sengaja datang untuk menggantikan suamimu." Lalu jin itu menjelaskan bahwa dia bisa mengubah wujudnya menjadi siapapun. Tatiana mencoba meminta agar jin itu berubah menjadi sosok tertentu, dan jin itu mewujudkannya. Ia berubah menjadi sosok yang diminta Tatiana. Tatiana bukannya takut mendapati kenyataan itu, tapi malah gembira. Pikirnya, ia bisa meminta jin itu untuk mewujud jadi sosok siapapun, dan mereka bisa bercinta sepuas-puasnya. Malam itu pun Tatiana mengulangi keindahan malam-malam sebelumnya dengan sosok jin itu, yang kini tidak lagi berwujud Dibyo tapi berwujud pria lain. Sejak itu dan seterusnya, Tatiana menikmati malam-malam indah dengan sosok jin misterius yang selalu mendatangi kamarnya. Mereka sama-sama tertarik dan sama-sama tergila-gila. Hasrat Tatiana yang selama ini terpendam seperti mendapatkan jalan untuk keluar, dan ia menikmatinya bersama sosok jin yang selalu datang menemuinya. Malam-malam yang semula dingin kini berubah menjadi malam-malam yang panas, dan Tatiana merasa selalu membara, hingga kemudian Tatiana tertidur dengan senyum puas dalam pelukan sosok di sampingnya.
Karena peristiwa itu terulang dan terus terulang, Tatiana jadi merasa bersalah pada suaminya. Di sisi lain, dia merasa bahagia bersama sosok Jin yang selalu mendatanginya. Dilema itu belakangan mengantarkan Tatiana pada keputusan yang mungkin aneh. Dia menceraikan Dibyo suaminya, lalu memutuskan untuk menikah dengan Jin yang mampu membuatnya bahagia. Tatiana kini menyadari bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak hanya sebatas harta dan kemewahan, tapi juga kebahagiaan batin yang sulit dilukiskan kata-kata. Dan kesadaran itu membuatnya mantap untuk menceraikan Dibyo. Dibyo menerima tuntutan cerai dari Tatiana, dan menyadari kalau tuntutan cerai itu pasti terkait kondisinya yang menderita diabetes. Yang tidak diketahui Dibyo, Tatiana lalu menikah dengan sesosok pria yang sebenarnya Jin, setelah bercerai dengannya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.